Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7, perancangan dan pengembangan akan mempresentasikan tugas besar kami berkaitan dengan produk yaitu perancangan Smart Stick. Baiklah, dengan kelompok 7 itu terdiri dari Nurul Komaria, kemudian ada Hikmal Jadi Fitra, ada Beni Surya Ayuendra, dan Zilfa Prialdi Prayoga. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Tongkat lansia adalah sebuah alat bantu mobilitas yang dirancang khusus untuk digunakan oleh orang tua atau lansia yang memiliki kesulitan dalam berjalan. Perkembangan tongkat lansia telah melibatkan inovasi dan peningkatan dalam desain, bahan, dan fitur yang ditawarkan. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami perubahan fisik dan kognitif yang mengganggu kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa kesulitan dihadapi, seperti melakukan pekerjaan dengan sehari-hari, seperti penurunan kemampuan fisik seperti kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi gerakan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berjalan. Nah, dalam situasi ini, produk tongkat dengan lampu dan GPS dapat membantu lansia mengatasi beberapa kesulitan ini. Tongkat dengan lampu dapat membantu lansia dengan penglihatan yang menurun, dapat melihat jalan yang lebih baik dalam kondisi cahaya yang rendah atau gelap. Sedangkan GPS dapat membantu lansia yang mengalami kesulitan dalam navigasi dan memahami arah, sehingga mereka dapat merasa lebih aman dan nyaman saat keluar rumah. Oleh karena itu, diperlukan perancangan produk itu berkaitan dengan tongkat yang dilengkapi lampu dan GPS. Selanjutnya bab 2 yaitu perumusan perencanaan produk. Yang pertama itu ada perumusan peluang pengembangan produk. Tahap pertama yaitu melakukan identifikasi peluang pengembangan produk, yang dimana itu peluang yang berkaitan dengan produk ini dapat dikembangkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu dilakukan penentuan tujuan pengembangan produk, yang dimana itu tujuannya itu membuat tongkat lansia yang dilengkapi dengan fitur GPS dan senter. Kemudian ada batasan-batasan yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk pengguna atau pemangku kepentingan pada tongkat Smart Stick ini, yang pertama lansia, kemudian ada perawat, yang ketiga itu ada tim pengembangan produk. Dan sumber daya yang tersedia yaitu tim pengembangan produk dengan keahlian dan pengalaman, kemudian anggaran yang cukup untuk riset, kemudian akses ke teknologi GPS dan senter. Selanjutnya itu dilakukan pengumpulan kandidat peluang, yaitu ada fitur Bluetooth, desain yang lebih ringan, desain estetis, tongkat lansia dengan GPS, tongkat lansia dengan senter, dan terintegrasi GPS dan senter. Yang keenam ada evaluasi kandidat peluang, yang dimana itu ada faktor yang perlu dipertimbangkan seperti potensi pasar, keunggulan kompetitif, kelayakan teknis, dan keuntungan bisnis. Dan yang ketujuh itu ada pemilihan peluang. Nah, pemilihan peluang ini berdasarkan evaluasi dan pertimbangan pengembangan produk tongkat lansia. Terpilih sebagai kandidat peluang ini yang dimana itu memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan, kemandirian, dan kenyamanan dengan memanfaatkan teknologi GPS dan senter. Kemudian ada opportunity statement, masalah yang diatasi, kemudian nilai yang diberikan, dan yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu ada melakukan vision statement dan mission statement yang dapat dilihat di mana untuk vision statement-nya mewujudkan kebebasan, keamanan, dan kemandirian bagi lansia melalui pengembangan tongkat lansia dengan fitur GPS dan sensor. Kemudian ada mission statement. Untuk mission statement itu terdiri dari deskripsi produk, manfaat proposisi, sasaran bisnis, pasar utama, pasar sekunder, asumsi, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bab 3, identifikasi kebutuhan konsumen, di mana ada kebutuhan laten produk. Pertama itu ada kebutuhan akan kemandirian, kemudian kedua ada kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan kenyamanan, kebutuhan akan kepercayaan diri, dan kebutuhan akan integrasi teknologi. Next. Pertama itu selanjutnya ada pengumpulan data pernyataan pelanggan. Mana metode yang digunakan ada kuesioner dan wawancara. Mana ada bentuk pertanyaan, customer statement, dan customer needs. Untuk pertanyaan pertama itu ada vehicle use. Kemudian dengan customer statement-nya itu ada tongkat lansia ini memberikan stabilitas yang luar biasa saat saya menggunakannya. Dengan customer needs-nya itu dukung keseimbangan pengguna tongkat lansia mencari produk yang memberikan dukungan yang kuat dan stabil untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Kemudian ada ketahanan terhadap beban, di mana mereka ingin memastikan bahwa tongkat dapat memberikan stabilitas yang konsisten bahkan saat mereka menggunakan berat badan mereka sebagai penopang. Kemudian ada misalnya like current model, di mana untuk customer statement-nya ada pegangan yang kokoh dan desain yang solid, membuat saya merasa aman dan percaya diri saat berjalan. Nah, customer need-nya itu pegangan yang nyaman. Pelanggan juga mencari pegangan yang nyaman pada tongkat lansia. Begitu seterusnya seperti customer statement dan customer need sampai yang berikut itu ada dislike current model dan juga suggest improvement. Sama itu ada customer statement dan juga customer needs-nya. Next.
Baik, ini adalah penetapan spesifikasi produk. Ini kita gunakan nantinya membantu dalam pembuatan quality function development. Di mana pertama ada pengumpulan voice of customer. Sini ada beberapa aspek dan juga alternatif. Mana ada aspek ekonomis, ergonomis, durability, performance, fitur, dan estetik dengan beberapa alternatifnya. Mana pada kesempatan kali ini itu ada 6 responden dengan tingkat penilaiannya itu dihitung dari skala 1 sampai 5. Dengan nilai 5 itu sangat penting, 4 penting, 3 cukup penting, 2 kurang penting, dan 1 tidak penting. Itu dibuatkan hasil dari responden untuk masing-masing alternatif. Next. Baik, ini kita akan urutkan nilai TKK dari beberapa alternatif yang telah dibuat tadi. Mana untuk menghitungnya yaitu nilai sangat penting itu bernilai 5, penting 4, cukup penting 3, kurang penting 2, dan juga tidak penting 1. Nah, cara mencarinya itu nilai berapa jumlah responden yang mengatakan bahwa contohnya Smart Stick dijual dengan harga yang terjangkau, misalnya 3, berarti dikalikan 3 dikali 5 dengan 5 ini adalah skor sangat penting. Kemudian ada 3 juga penting dikali dengan 4, begitu seterusnya sampai mendapatkan totalnya dan didapatkan nilai TKK. Kemudian diurutkan nilai TKK dari skala yang besar sampai yang kecil. Next. Nah, ini adalah penetapan spesifikasi produk, mana itu perencanaan karakteristik teknis, di mana dari kebutuhan konsumen kita akan mengubahnya menjadi karakteristik teknis. Seperti Smart Stick dijual dengan harga yang terjangkau dan harga yang dipasarkan sesuai dengan fitur dan kemampuan yang diberikan. Nah, untuk karakteristik teknis yang diberikan yaitu biaya produksi yang optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Ini berlaku untuk semua kebutuhan konsumen, itu dibuatkan karakteristik teknisnya. Next. Dari hasil yang telah dibuat tadi, dibuatkanlah quality function deployment-nya yang menggambarkan itu dari hasil kebutuhan konsumen tadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu penetapan spesifikasi akhir dari produk dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti ukuran dan berat, tahan baterai, navigasi dan fungsi sensor, ketahanan terhadap cuaca dan kendala, dan juga harga dari produk itu sendiri. Next. Nah, berdasarkan pertimbangan tadi, ditetapkanlah spesifikasi akhir produk berdasarkan aspek ekonomis, ergonomis, durability, performance, fitur, dan estetik. Di antaranya itu harga sesuai dengan fitur, Smart Stick memiliki ukuran yang disesuaikan, mudah digenggam, mudah dioperasikan, terbuat dari bahan yang kuat, memiliki masa pakai tahan yang tahan lama, dan anti-slip. Smart Stick juga mudah dipahami, memiliki fitur penerangan, dan juga memiliki fitur GPS. Next. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke tahap penetapan konsep terpilih. Di sini terlebih dahulu dilakukan pembuatan konsep produk dan dibuat 4 konsep produk seperti pada slide terdapat konsep A, B, C, dan D. Yang selanjutnya akan dilakukan penyaringan menggunakan matriks penyaringan. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan yaitu bahan, pegangan, fitur keamanan, fitur kenyamanan, desain ergonomis, dan juga aksesoris. Yang nantinya akan dibandingkan dan dihitung plus, SEM, dan minusnya. Selanjutnya ditentukan nilai net dan ranking berdasarkan perhitungan penyaringan didapatkan bahwa ranking pertama ditempati oleh tongkat D dengan nilai net sebesar 5. Oleh karena itu, konsep terpilih yaitu konsep dari tongkat D. Next. Selanjutnya, setelah dilakukan penetapan konsep, dilakukan pengujian terhadap konsep yang terpilih dengan tujuan agar pelanggan menyukai konsep tersebut yang telah dirancang. Nah, pengujian konsep menggunakan kuesioner yang dapat dilihat pada slide. Nah, berdasarkan kuesioner yang telah didapatkan, maka perkiraan produksi yang dilakukan untuk produk Smart Stick ini adalah 2.400 unit per tahun dengan perkiraan penjualan sebesar 50%. Nah, 40% dari responden itu menyatakan bahwa pasti akan membeli produk tersebut, sedangkan 30% responden menyatakan mungkin akan membeli produk tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penginterpretasian hasil pengujian menggunakan rumus Q sama dengan N kali A kali P, di mana Q merupakan penjualan, N jumlah pelanggan, A awareness, P probabilitas ingin membeli. Dan berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai Q sebesar 264. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkiraan penjualan itu sebesar 264 unit per tahun. Next, selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan arsitektur produk, di mana pada pembentukan arsitektur ini terlebih dahulu kita harus membuat sketsa dari produk itu. Nah, dapat dilihat pada slide itu sketsa dari produk yang terdiri dari beberapa elemen penyusun, yang terdiri dari pipa aluminium, plat aluminium, karet kaki tongkat, ring pengencang, perkat GPS, senter, handpad, dan juga GPS. Nah, dari sketsa tersebut dapat ditentukan apa saja data antropometri yang digunakan, seperti tinggi tongkat, panjang pegangan tongkat, dan juga diameter pegangan tongkat.
Next. Nah, selanjutnya dari arsitektur tadi, maka kita harus membuat diagram fungsional produk. Di sini kami membuatnya dalam bentuk diagram function sharing produk untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari fitur-fiturnya. Setelah itu dibuat gambar kasar dari geometris menggunakan software SolidWorks dengan tujuan untuk memudahkan dan memberikan informasi secara umum kepada tim pengembang produk untuk membuat produk. Selain itu juga untuk memperlihatkan fungsi-fungsi bagian tertentu dari produk tersebut. Next. Nah, selanjutnya diidentifikasi apa saja fundamental dan juga insidental dari produk Smart Stick ini. Terdapat 4 interaksi fundamental dan 4 interaksi insidental dari produk ini yang dapat dilihat pada slide. Nah, dari interaksi-interaksi tersebut, selanjutnya kita menentukan bagaimana industrial design dari Smart Stick. Nah, industrial design ini memperhatikan dua hal, yaitu ergonomis dan juga estetik. Nah, dari produk Smart Stick ini terdapat 5 kategori, yaitu material dengan kepentingan tinggi, desain dengan kepentingan menengah, ketahanan produk dengan kepentingan menengah, fungsional dengan kepentingan tinggi, dan juga serviceability dengan tingkat kepentingan itu menengah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ini menjelaskan mengenai bagian dari desain industri, operation, process chart. Nah, di sini kami menggambarkan peta proses operasi dari produk yang akan kami buat. Kemudian kami gambarkan juga bill of materials-nya atau daftar-daftar produk-produk atau material-material yang akan digunakan. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya mengenai design for manufacture, jadi pada produk ini kami juga menggunakan design for manufacturing pada tongkat lansia ini dengan meninjau beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti adanya simplifikasi desain pada tongkat yang dibuat lebih sederhana dengan mengurangi kompleksitas perakitan dan biaya produksi. Kemudian pemilihan bahan, pengintegrasian GPS dan sensor, kemudian pengujian prototipe tongkat lansia ini digunakan untuk memastikan keandalan, kinerja, dan kegunaan produknya, kemudian melakukan pertimbangan penggunaan mesin dan alat-alat produksi yang tersedia bertujuan untuk pengurangan waktu siklus dan pemilihan metode produksi yang meminimalkan pemborosan. Boleh di next. Nah, design for manufacture ini juga terkait dengan masalah biaya. Jadi, kami sudah mengklasifikasikan biaya-biaya yang diperlukan dalam pembuatan produk yang terbagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biaya variabel ini terdiri dari biaya bahan baku, kemudian biaya tetap ini terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya penunjang, dan biaya maintenance, dengan nilai yang dapat dilihat pada slide. Boleh dilanjut? Nah, dari penentuan biaya tersebut, kami menentukan bagaimana harga pokok produksi dari produk dan harga pokok penjualan dari produk ini. Nah, dari hasil yang kami dapatkan dengan menggunakan metode tradisional dalam menghitung harga pokok produksi itu didapatkan sebesar Rp45.936.403. Nah, dari hasil perhitungan harga pokok penjualan itu dengan perhitungan pajak sebesar 10% dan profit sebesar 30%, didapatkan untuk harga pokok penjualan per bulan dengan memproduksi 200 produk per bulan itu sebesar Rp321.555. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk produk ini akan dijual dengan harga sebesar Rp321.555. Next. Selain itu, kami juga membuat critical path method atau CPM. Nah, CPM ini berfungsi sebagai acuan kami dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang mana yang harus dijadikan prioritas agar tidak mengganggu kegiatan sebelumnya dan kegiatan selanjutnya. Nah, untuk daftar-daftar kegiatan dapat dilihat pada slide. Itu ada 15 kegiatan dengan waktu kegiatannya dapat dilihat pada slide. Didapatkanlah critical path diagramnya seperti pada slide. Next. Untuk selanjutnya ini mengenai design for environmental. Jadi selain memperhatikan design for manufacturing, kami juga memperhatikan design for environmental, di mana desain ini memperhatikan beberapa aspek, di mana untuk aspek pertama itu mengenai pemilihan bahan baku yang berkelanjutan. Jadi kami menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang seperti aluminium dan karet. Kemudian untuk pengurangan berat, desain Smart Stick ini kami desain dengan bahan baku yang ringan sehingga dapat mengurangi konsumsi energi dalam proses produksi dan proses pengiriman. Kemudian efisiensi produksi, proses produksi Smart Stick ini menggunakan teknik yang efisien seperti teknologi pengolahan yang hemat energi dan mengurangi limbah. Kemudian kami menggunakan desain modular yang bertujuan untuk ketika ada komponen yang rusak dapat diganti tanpa harus mengganti seluruh tongkat tersebut. Hal ini dapat meminimalkan pemborosan dan limbah yang ada. Kemudian kami juga menggunakan packaging berkelanjutan di mana kemasan ini dapat didaur ulang atau terbuat dari bahan-bahan daur ulang untuk mengurangi limbah kemasan tersebut. Sekian penjelasan dari kami mengenai rancangan produk yang kami buat. Terima kasih.
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7 perancangan pengembangan produk berkaitan dengan produk pengembangan Smart Stick dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.